Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Vince selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jihan Safira, NIM 2410244. Dan saya Alivia Intanusa Beni dengan NIM 24101111248. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar yang mencakup Pajak proporsional, pajak spesifik, dan pajak maksimal untuk memenuhi tugas remedial pada mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis, ujian setengah semester pada semester 1. Baik, akan kami mulai yaitu presentasi pada materi pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa balas jasa yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak, yaitu masyarakat. apabila keseimbangan pasar dikenai pajak akan mengakibatkan harga mengalami kenaikan dan jumlah mengalami penurunan. Pada pajak, pemerintah mengenakan pajak penjualan kepada para produsen, yaitu penjual. Pajak penjualan tersebut dinyatakan dengan tarif pajak atau bisa disimbolkan dengan T kecil, yaitu rumusnya P sama dengan satuan unit barang per satuan unit uang per satuan unit barang. Dan pajak hanya mempengaruhi fungsi dari penawaran tanpa mempengaruhi fungsi permintaan. Pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar atau kuantitas di pasar dapat dijelaskan dalam tabel berikut. Sebelum ada pajak, fungsi permintaannya PD sama dengan A dikurang BQ, QD sama dengan A dikurang BP, dan sesudah pajak, PD sama dengan A kurang BQ, QD sama dengan A kurang BP. Pada fungsi penawaran, sebelum adanya pajak, PS sama dengan A plus BQ dan QS-nya adalah A plus BP. Sesudah ada pajak, fungsi penawaran menjadi PST sama dengan A plus BQ plus T, yaitu pajak, dan QST sama dengan A plus B kali P min T. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Keseimbangan sesudah pajak, PD sama dengan PS plus T, yaitu pajak, dan QD sama dengan QS kali P min T. Pengenaan pajak oleh pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan harga pasar, yaitu akan menggeser kurva penawaran ke kiri sehingga harga akan naik dan jumlah barang yang diminta konsumen akan berkurang. Seperti contoh tabel berikut. Pajak itu ada dua. Yang pertama adalah pajak spesifik. Apa sih pajak spesifik itu? Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan dengan nominal pajak tertentu terhadap objek pajaknya. Jadi, pajak spesifik ini sudah ditentukan berapa besar pajaknya. Contohnya, pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp1.000 per batang rokoknya. Lalu, ada pajak proporsional yang dimana artinya adalah pajak yang dikenakan dengan persentase pajak tertentu terhadap objek pajaknya. Contohnya adalah restoran dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Jadi perbedaan antara pajak spesifik dengan pajak proporsional adalah jika pajak spesifik itu udah ada nominal secara gamblangnya dan pajak proporsional biasanya terteranya sebagai persenan. Perhitungan pajak. Pajak yang ditanggung konsumen yaitu menggunakan rumus TK sama dengan Pi aksen dikurang Pi. Pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan T dikurang TK. Pajak yang ditanggung pemerintah dengan rumus T sama dengan Q aksen kurang T. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan contoh soal dari pajak-pajak tersebut dimulai dari contoh soal pajak spesifik dengan soal KID sama dengan 15 min T, QS sama dengan 4 P min 10 dengan pajak yang sudah ditentukan yaitu 2,5.
di, di eh, Q D dulu. Q D sama dengan 15 min P. Jadinya Q sama dengan 0, P sama dengan 15, karena 15 dikurang 15 sama dengan 0. Terus Q sama dengan 15, P sama dengan 0, jadi titiknya adalah 15,15. Jika diaplikasikan ke dalam grafik, akan menjadi seperti ini. Q-nya 15, P-nya 15, dan garis tersebut adalah garis Q D sama dengan 15 min P. Lalu yang kedua adalah mencari garis QS-nya, yaitu QS sama dengan 4P min 10, Q sama dengan 0, P-nya adalah 4 dikali 2,5 sama dengan 10, jadi 10 dikurang 10 sama dengan 0, dan Q-nya adalah min 10, P-nya 0. Jadi jika diaplikasikan ke dalam grafik, maka garis QS akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, kita cari keseimbangannya dari QD dan QS dengan rumus QD sama dengan QS. QD 15 min P dan QS-nya 4P min 10. Jadi 15 min P sama dengan 4P min 10. Lalu 15 itu ditambah dengan 10 yang hasilnya adalah 25 dan 4P ditambah P menjadi 5P. Lalu 25 dibagi dengan 5 hasilnya adalah PE sama dengan 5. Dan untuk mencari QE-nya adalah dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10. Jika diaplikasikan ke dalam grafik, maka QE-nya akan membuat grafik seperti ini, yaitu QE 10 dan PE-nya adalah 5. Dan ini adalah garis QS sama dengan 4P min 10. Dan ini adalah titiknya, yaitu E titiknya adalah 10,5. Oke, setelah Oke, stop. saya akan menjelaskan tentang Saya akan menjelaskan eh, pajak spesifik jika sesudah pajak. QD sama dengan 15 kurang P, lalu kita ubah menjadi PD sama dengan 15 dikurang Q. QS sama dengan 4P dikurang 10, lalu 4P sama dengan Q plus 10. S aksen sama S aksen adalah turunan dari QS. Lalu angkanya akan menjadi 1/4 Q ditambah 2,5 akan diubah menjadi 1/4 Q tambah 2,5 ditambah 2,5. PS aksen sama dengan 1/4 Q ditambah 5. Jadi kita akan menemukan titik yaitu Q sama dengan 0 dan P sama dengan 5. Dan titik Q-nya adalah Q sama dengan min 20 dan P-nya 0. Kita bisa menggambar grafiknya seperti digambar. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. PD sama dengan PS aksen. 15 kurang Q sama dengan 1/4 Q ditambah 5. Akan menjadi 10 sama dengan 5/4 Q. Dan akan ditemukan PE aksen sama dengan 7. 7 didapat dari 10 dibagi 5/4. Lalu kita akan menemukan QE aksen sama dengan 10 dikurang 4/5 sama dengan 8. Kenapa kita mendapatkan QE? Karena kita memasukkan angka yang kita dapat ke dalam persamaan di atas. Lalu kita bisa menggambar grafiknya seperti digambar. Lalu kita menemukan di titik Q-nya 8 dan P-nya 7, yaitu garis PS aksen sama dengan 1/4 Q ditambah 5. Dengan titik E aksen sama dengan 8,7. Lalu kita akan mencari
pajak yang ditanggung konsumen, yaitu dengan rumus TK sama dengan PE aksen dikurang P, sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu, kita akan mencari pajak yang ditanggung produsen, sama dengan, yaitu TP sama dengan T dikurang TK. Dengan angka 2,5 dikurang 2, kita akan menemukan hasil 0,5. Lalu kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh pemerintah dengan rumus T besar sama dengan T dikali QE aksen. Dengan angka 2,5 dikali 8 sama dengan 20. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal pajak proporsional. Yang pertama, dengan soal QD sama dengan 36 dikurang P dan QS sama dengan 1/2 P dikurang 3 dengan pajaknya berupa T sama dengan 25%. Kita akan menghitung grafik sebelum pajak. QD sama dengan 36 dikurang P, Q-nya 0 dan P-nya 36, Q-nya 36 dan P-nya 0. Lalu kita akan mendapat grafik dan titik 36,36 sebagai berikut. Garis tersebut disebut garis QD sama dengan 36 dikurang P. Lalu kita akan mencari garis di grafik QS, yaitu QS sama dengan 1/2 P dikurang 3, dengan Q sama dengan 0, P sama dengan 6, dan Q min 3, dan P sama dengan 0. Lalu kita akan mendapat garis QS seperti berikut, dengan titik min 3, dengan titik 6. Bukannya lu. Oh masih, bentar-bentar. Tinggal Itu gue kan sebelum pajak. Oh iya. Lalu kita akan memasukkan persamaannya QD sama dengan QS. 36 dikurang P sama dengan 1/2 P dikurang 3. Kita akan menemukan 39 sama dengan 3/2 P. Mengapa kita menemukan 39? Karena di saat 3 pindah posisi, dia akan berubah menjadi plus, dan 36 ditambah 3 sama dengan 39. Lalu, P akan pindah ruas, yaitu menjadi 1/2 P ditambah P. Kita akan menemukan sejumlah 3,2 P. Lalu 39 dibagi 3/2, yaitu akan mendapat PE sama dengan 26, dan kita akan mencari garis QE, yaitu 10. Dengan grafik sebagai berikut. Q-nya 10 dengan price-nya 26. Garis titik ini kita akan menamai dengan QS sama dengan 1/2 P dikurang 3. Dengan titik E 10,26. Lalu kita akan menghitung setelah pajaknya dimulai dari QD sama dengan 36 min P yang kita ubah menjadi PD, yaitu menjadi PD sama dengan 36 min Q. Lalu QS-nya tetap sama, yaitu 1/2 P min 3. Dan kita pindah ruas, setengah P-nya menjadi di awal, menjadi setengah P sama dengan 3, Q plus 3. Karena Q-nya berpindah ruas ke depan menjadi plus. Lalu, kita mencari PS aksen. PS aksen itu sama dengan eh, Q itu dibagi dengan 1/2 menjadi 2 Q, dan 3 dibagi oleh setengah menjadi 6. Jadi, PS aksennya adalah PS aksen, rumusnya itu PS plus T, jadinya 2Q plus 6 ditambah dengan pajak proporsionalnya itu 25%, dan kita ubah 25% itu menjadi pecahan, jadinya 2Q plus 6 ditambah 1/4, karena 25% itu sama dengan 1/4. Lalu, 1/4 itu kita tambah menjadi
kita tambah dengan satu menjadi 3 per 4 P yang kita taruh di awal. 3 per 4 P sama dengan 2Q plus 6. Pias aksen, kita dapat menyimpulkan bahwa pias aksen menjadi 8 per 3 Q plus 8. 8 per 3 Q plus 8 ini kita dapatkan dari 2 dibagi 3 per 4 dan 6 dibagi 3 per 4. Lalu, kita akan mencari garis pias aksen. I sama dengan 0 dan P-nya sama dengan 8, serta I-nya sama dengan min 7 dan P-nya sama dengan 0. Maka, jika diaplikasikan ke dalam grafik, akan membentuk garis seperti ini, yaitu I-nya adalah min 7 dan P-nya adalah 8. Lalu kita akan mencari keseimbangan pasarnya dengan rumus PD sama dengan PS aksen. Kita masukkan PD-nya adalah 36 min Q dan PS aksennya adalah 8 per 3 Q plus 8. 36, 36 min 36 min Q ini, kita 36 akan dikurangi oleh 8. Jadinya hasilnya ada 28. Dan 8 per 3 ini akan kita tambahkan dengan Q menjadi 11 per 3 Q. Lalu, kita akan mencari Kie aksennya terlebih dahulu. Kie aksen itu rumusnya adalah 28 dikali dengan 3 per 11 karena itu dibalik dan hasilnya Kie aksennya adalah 7,63. Lalu, kita mencari Pe aksennya dengan eh, 36 dikurang Ki, yaitu 36 dikurang 7,63, hasilnya adalah 28,37. Lalu, Kie aksen dan P aksen yang ini kita aplikasikan ke dalam grafik, yaitu dimulai dari Kie. Kie-nya adalah 7,63 dan Pe-nya adalah 28,37. Maka akan membentuk garis pias aksen sama dengan 8 per 3 Ki plus 8. Lalu, titik tersebut adalah titik I aksen, yaitu 7,63, 28,37. Lalu selanjutnya kita akan mencari atau menentukan pajak yang ditanggung oleh konsumen dengan rumus PE aksen dikurang P. PE aksennya adalah 28,37 dan P-nya adalah 26. Maka 28,37 dikurang 36 dikurang 26 hasilnya adalah 2,37. Lalu kita mencari pajak yang ditanggung oleh produsen dengan pajak atau T di, dikali, oh ini ntar dikat ya Ji, mau ngedit. Kita akan, lalu selanjutnya kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh produsen. Kita menghitung untuk mencari pajaknya atau T-nya terlebih dahulu, karena rumus dari TP itu sendiri adalah T min TK. Maka untuk mencari T-nya adalah kita harus mencari T kali QE aksen, dikali P aksen, yaitu seperempat dikali 2, 8,37, maka akan menghasilkan 7,09. Lalu kita menghitung pajak yang ditanggung oleh produsennya dengan rumus T min TK, maka 7,09 dikurang 2,37, maka akan menghasilkan pajak produsennya adalah 4,72. Dan kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang disimbolkan dengan T besar sama dengan rumus T kali QE aksen, yaitu T-nya adalah 7,09 kali Q aksennya adalah 7,63, maka hasilnya 54,89. Oke, selanjutnya kami akan membahas contoh soal pada pajak maksimum dengan soal PD sama dengan 17 min Q dan PS-nya seperempat Q plus 2. Seperti pada cara pajak spesifik dan pajak proporsional, kita menentukan garis dari PD-nya dulu. PD sama dengan 17 min Q, P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 17, karena 17 dikurang 17 sama dengan 0, dan P sama dengan 17, Q-nya sama dengan 0.
Maka jika diaplikasikan ke dalam grafik, garis PD akan membentuk seperti ini dengan Q titik 17 dan P-nya adalah titik 17. Ini adalah garis PD sama dengan 17 min Q. Lalu kita akan menentukan garis grafik PS-nya. PS sama dengan seperempat Q plus 2, maka P-nya sama dengan 0, Q-nya sama dengan min 8, dan P sama dengan 2, Q sama dengan 0. Maka akan membentuk garis grafik seperti ini. Q-nya sama dengan min 8, dan P-nya adalah 2. Lalu kita akan ada persamaan PD sama dengan PS. PD 17 min Q dan PS seperempat Q plus 2, maka 17 min Q sama dengan seperempat Q plus 2, maka akan menjadi 15 sama dengan 5 per 4 Q. 15 ini adalah perhitungan dari 17 dikurang 2 dan seperempat Q ditambah Q. Untuk menentukan QE-nya, kita mengalihkan 15 dengan 4 per 5. 4 per 5 ini dari terbalikan 5 per 4 Q. Sehingga QE menghasilkan angka 12. Dan PE-nya 5 adalah 17 dikurang dari 12. Sehingga hasil PE-nya adalah 5. Maka QE dan PE kita aplikasikan ke dalam grafik akan membentuk garis seperti ini. Q-nya 12 dan P-nya adalah 5. Maka ini adalah garis PS sama dengan seperempat Q plus 2. Dan ini adalah titik E, yaitu titik 12,5. Lalu selanjutnya kita akan menentukan pajaknya itu sendiri. Perbedaan pajak maksimum dengan pajak spesifik ataupun proporsional adalah kita harus menentukan pajaknya itu sendiri, yaitu pajak maksimumnya. Ini adalah step-step untuk mencari pajaknya. Dimulai dari mencari PS aksen, rumus dari PS aksen itu adalah PS plus T. Lalu kita masukkan PS-nya, yaitu PS aksen sama dengan seperempat Q plus 2 plus T, karena kita belum menemukan angka dari T-nya itu sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan atau keseimbangan pasar, yaitu PD sama dengan PS aksen. Akan menjadi 17 min Q sama dengan seperempat Q plus 2 plus T. Dan kita dapat menentukan T-nya, yaitu T sama dengan 5 per 4 minus 5 per 4 Q plus 15 sama seperti pada PD PS, yaitu 17 dikurang 2 maka menghasilkan 15, dan seperempat Q ditambah Q menjadi minus 5 per 4 Q, dan karena pindah ruas jadi 5 per 4 Q-nya ada minusnya. Lalu untuk mencari T besarnya, untuk menjadi T besar itu rumusnya adalah T sama dengan Q aksen. Maka bisa diaplikasikan ke dalam rumus, yaitu minus 55 per 4 Q plus 15 dikali dengan Q. Maka akan menghasilkan T sama dengan minus 5 per 4 Q kuadrat plus 15. Lalu setelah menemukan T-nya, kita turunkan, yaitu menjadi T aksen sama dengan 0, maka akan menghasilkan angka T aksen sama dengan minus 5 per 2 Q plus 15 sama dengan 0. Minus 5 per 2 Q itu dihasilkan dari minus 5 per 4 Q yang dikalikan dengan 2. Dan Q-nya Q kuadrat dikurang dengan 1, maka akan menghasilkan minus 5 per 2 Q. Sedangkan untuk turunan 15 Q menjadi 15 saja. Oleh karena itu, T aksen sama dengan minus 5 per 2 Q plus 15 sama dengan 0. Maka kita mencari
angka Kie aksennya. Untuk mencari Kie aksennya adalah dengan cara 15 dikali 2/5. 2/5 ini adalah terbalikan dari 5/2. Maka akan menghasilkan angka bahwa Kie aksen adalah 6. Dan P aksennya adalah 11 karena 17 dikurang 6 sama dengan 11. Lalu T minus 5/4 Ki plus 15 ini seperti yang T besar tadi. Lalu kita masukkan angka Ki aksennya itu jadi minus 5/4 dikalikan dengan 6 plus 15. Sama dengan, maka pajaknya adalah 7,5. Oke, kita akan masuk ke rumus selanjutnya, yaitu PS aksen, merupakan turunan dari PS yang biasa. Dengan rumus PS aksen sama dengan PS tambah T. PS aksen sama dengan 1/4 Ki ditambah 2 ditambah 7 1/2. Akan menghasilkan 1/4 Ki ditambah 9 1/2. Lalu kita akan mencari titiknya dengan P 0 dan Q-nya min 38. P sama dengan 9 1/2 dan Q-nya 0. Lalu kita akan membuat grafik dari titik yang kita temukan, yaitu dengan kuantitasnya min 38 dengan price-nya 9 1/2. Lalu kita akan menemukan titik, yaitu di 6 dan price-nya 11. Garis ini bisa kita tandai dengan PS aksen sama dengan 1/4 Ki ditambah 9 1/2. Dengan titik E aksen 6,11. Lalu kita akan mencari pajak yang ditanggung konsumen. Dengan rumus PE aksen dikurang PE sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6. Lalu kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh produsen dengan rumus TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 7 1/2 dikurang 6 akan menghasilkan 1 1/2. Lalu kita akan mencari pajak yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu dengan rumus T sama dengan T dikali Q E aksen sama dengan 7 1/2 dikali 6 sama dengan 45. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.